Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena kebaikannya dan kita percaya bahwa anugerah dan pemeliharaannya nyata dalam kehidupan kita. Di setiap langkah yang kita ambil di jalan yang mungkin kita gegabah ambil sehingga kita menuju ke hal-hal yang buruk ataupun ketika kita berjalan di tengah-tengah jalan yang membawa damai sejahtera. Mari kita bersama-sama puji Tuhan di dalam kehidupan kita yang lebar dan sempit, di jalan hidup yang lebar sempit. NKB 200 bait pertama dan yang kedua. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa anugerah dan penyertaan Tuhan akan nyata bagi setiap kami. Dan biarlah melangkah hari ini adalah salah satu bentuk nyata iman kami. Untuk percaya bahwa setiap hal yang kami lewati adalah hal-hal yang sudah Tuhan atur dalam hidup kami. Mari bersama-sama Tuhan kami mau melangkah dan kami mau hadir melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ulangan 32 ayat 44 sampai 52. Ulangan 32 ayat 44 sampai 52. Ulangan 32 ayat 44 sampai 52. Dengarkanlah sabda Tuhan. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Pada hari itulah juga Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba, di Kades, di padang gurun Zin, dan sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Alkisah ada seseorang mati. Ini cerita bercanda aja ya. Ada orang mati, rohnya sampai di gerbang sorga. Di sana ada seorang malaikat berkata, wah puji Tuhan,
Karena dosamu kurang dari 100, jumlah dosa kamu tuh 99. Kamu jadi bisa. Kalau 100 lewat, wah kamu bisa nggak masuk. Wah, saking senangnya dia spontan mengatakan kata-kata kasar, kata-kata kotor. Wah, saking senangnya. Wah, untung aku cuma melakukan 99. Wah, umpatan dan kata kasar yang disensor barusan justru malah membuat malaikat memasukkan orang itu tadinya harus masuk surga, malah ngejeblos dar masuk neraka. Bapak Ibu, cerita ini hanya lelucon, tetapi punya makna. Perkataan hampa dan kelengahan sesaat mengakibatkan akhir yang sebenarnya bisa baik tapi malah jadi membinasakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan kita Musa memerintahkan orang Israel untuk memperhatikan segala peringatan yang ia sampaikan dan melakukannya dan meneruskan kepada anak-anak. Dan perkataan itu bukan peringatan hampa, tetapi sumber hidup mereka. Jikalau mereka semua hidup seturut dengan kehendak Tuhan, maka mereka bisa menikmati kelanjutan hidup mereka di negeri yang baru. Akhir hidup seseorang yang dikatakan sebagai akhir perjalanan dunia memperlihatkan ketatannya di sepanjang hidupnya. Musa cuma bisa memandang dari jauh. Makanya kenapa Musa tuh ngotot banget. Kalian harus taat ya, bener-bener taat sampai mati, taat. Dan ajarin itu sama anak-anak kalian. Karena dia tahu, dia udah merasakan bahwa karena satu kali dia tidak taat, ketika dia marah di kejadian Masa dan Meriba, dia nggak bisa masuk. Cuma gara-gara satu. Hanya bisa memandang dari Gunung Nebo dan dia akan meninggal di sana. Sehingga apa yang dialami Musa ini jangan sampai dialami lagi sama keturunan orang Israel. Termasuk sama kita. Jadi kita harus tetap setia sama Tuhan. Jangan di akhir-akhir kita jadi nggak setia. Kita dapat memeriksa dan mengkoreksi diri kita masing-masing. Apakah sampai hari ini kita masih setia dalam membaca, merenungkan firman Tuhan, melakukannya dalam hidup kita? Apakah kita masih tekun mendengarkan ajaran Tuhan sebagai sumber hidup kita dan menghindari hal-hal yang buruk? Jika iya, mari sama-sama kita bersyukur dan berdoa, Tuhan, kuatkan saya. Sampai saat ini sudah berjuang, ke depan belum tentu. Bisa jadi malah kita jatuh dalam dosa, sehingga butuh kekuatan. Atau kalau dulu sudah pernah jatuh dalam dosa, minta sama Tuhan, aku mau bertobat, dan aku mau jadi lebih baik lagi, berkomitmen untuk hidup dalam anugerah Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa pada akhirnya, kita sudah ditebus, dipulihkan keadaannya oleh Tuhan Yesus. Tapi ingat, jangan berubah setia. Tetap setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami harus kembali datang di hadapan Tuhan, minta kekuatan untuk tetap setia. Setia itu membuktikannya nanti di akhir. Sampai akhir kami setia nggak sama Tuhan. Baik itu dekat dengan firman-Mu, membaca firman-Mu, maupun juga melakukan perintah-Mu. Mampukan kami untuk tetap setia, kalaupun kami sempat nggak setia, kami banyak melakukan salah, kami mau terus kembali dan bertobat kembali ke jalan-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan hari ini, hanya dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.